الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, syukrunillah, wala haula wala quwwata illa billah. Sahabatku, video kali ini kami akan membagikan sebuah kisah, yaitu kisah Nabi Muhammad yang pernah ditolong oleh laba-laba dan burung merpati di gua Sur. Nabi Muhammad SAW pernah selamat dari kejaran kaum Quraisy berkat jasa hewan-hewan di gua Sur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus laba-laba dan burung merpati untuk menolongnya. Kisah dimulai saat segala upaya kaum Quraisy gagal dalam menghalangi para sahabat Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka pun mulai mengkhawatirkan maslahat ekonomi dan eksistensi sosial di mata segenap kabilah Arab. Sebab itu, para petinggi Quraisy berkumpul di Dar'an Nadwah untuk mengambil sebuah keputusan dalam menghabisi Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin dakwah. Kisah ini terabadikan pula dalam surah Al-Anfal ayat 30. Keputusan rapat itu pun menghasilkan pencarian jejak Nabi Muhammad SAW dengan cepat. Mereka bahkan mengutus para ahli pencari jejak yang dapat mengikuti bekas tapak kaki manusia yang berjalan di atas pasir. Untuk mempercepat pencarian, mereka pun melakukan sayembara, yakni siapapun yang berhasil menemukan dan membawa Nabi Muhammad SAW maka akan dihadiahi 100 ekor unta. Sayangnya, rencana tersebut gagal lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang misi para pemuka Quraisy tersebut sebelumnya. Nabi Muhammad SAW pun berhasil berlindung di gua Sur bersama Abu Bakar alaihissalam. Benar saja, saat pasukan Quraisy tersebut tiba di rumah Nabi Muhammad SAW, mereka malah menemukan Ali bin Abi Thalib yang menggantikan posisi Rasulullah di tempat tidur. Mereka pun bertanya, "Di mana temanmu ini?" Ali kemudian berkata, "Aku tidak tahu." Nabi Muhammad ditolong laba-laba dan burung merpati. Pada akhirnya, pasukan Quraisy mengikuti jejak kaki di padang pasir lagi dan membawa mereka pada sebuah gunung. Mereka pun bingung dan menaikinya hingga melintasi gua tempat Nabi Muhammad SAW bersembunyi. Secara bersamaan, mereka juga melihat bekas tapak kaki yang terputus di sana. Mereka pun semakin bingung untuk memilih jalan selanjutnya, apakah harus ke kanan, kiri, atau justru masuk ke dalam gua. Seketika itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuasanya memerintahkan ribuan laba-laba untuk bersarang di muka gua Sur. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan burung-burung merpati liar untuk bersarang dan bertelur di gua tersebut. Oleh karenanya, sudah barang tentu pintu gua Sur dan sekitarnya penuh dengan sarang laba-laba di atasnya dan sarang serta telur merpati di bawahnya. Pasukan Quraisy tersebut itu pun melihat kondisi gua dan mendapati banyak sarang burung merpati dan laba-laba di sekitarnya. Mereka berasumsi tidak mungkin keadaan sarang hingga telur tersebut masih dalam keadaan utuh bila Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar alaihissalam melewatinya. Tidak mungkin Muhammad dan Abu Bakar telah masuk ke dalam gua itu. Lebih-lebih burung-burung merpati itu mesti bubar jika ada orang masuk ke dalam gua itu. Sedangkan kenyataannya mereka ada di dalam. Ada demikian sedangkan dari kaum Quraisy tersebut. Salah seorang pemuda Quraisy hendak mengintip ke dalam gua, namun tiba-tiba burung-burung merpati yang ada di pintu gua bubar dan terbang. Dengan segera pemuda itu berkata, "Jika di dalam gua ini ada orangnya, tentulah burung-burung merpati itu sudah lama bubar, bukan? Sebab saya baru mengintai saja, sudah banyak yang terbang." Seorang lainnya berkata, "Kita sekarang perlu mencoba masuk bersama-sama. Coba marilah." Namun salah satu anggota dari mereka bernama Umayyah bin Khalaf menyebut, "Mengapa kamu hendak masuk ke dalamnya? Kalau Muhammad telah masuk, tentulah sarang laba-laba itu telah hancur."
hingga akhirnya pasukan Quraisy itu memilih mundur dari Gua Thur. Mereka khawatir ada binatang buas yang keluar dari dalam gua. Adapun Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mendengar percakapan dari kaum Quraisy tersebut. Abu Bakar kemudian mengangkat kepalanya dan berkata pada Nabi, "Oh, jika mereka melihat kakinya ke bawah atau menundukkan kepalanya ke bawah, tentu dengan segera melihat kita ada di sini, bukan?" Nabi Muhammad SAW pun berkata, "Janganlah engkau menyayangkan bahwa aku ini sendiri bersama engkau, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita." Setelahnya rasa khawatir dan takut Abu Bakar pun bergantikan dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan pada mereka dengan caranya, termasuk lewat makhluknya seperti laba-laba dan burung merpati di Gua Thur. Itulah kisah Nabi Muhammad yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hewan laba-laba dan burung merpati di Gua Thur. Semoga semua ada hikmahnya buat kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.